Haleluya. Memahami kata beban dan dosa adalah seperti memahami dua jalur yang berbeda posisi tetapi satu arah. Dalam hidup ini ada begitu banyak beban yang menghimpit kehidupan manusia yang harus dibebaskan kalau manusia ingin mencapai satu kemenangan di dalam hidupnya. Apalagi yang namanya berbau dosa. Itu adalah hal yang harus disingkirkan supaya hidup manusia benar-benar terpelihara daripada apa yang tidak baik. Di dalam hidup ini banyak yang menganggap bahwa beban-beban ataupun yang tidak menyadari betapa besarnya beban kehidupan yang mereka harus tanggung. Oleh sebab itu, memperhatikan firman Tuhan itu adalah hal yang bisa membawa Anda kepada kemerdekaan di dalam hidup. Di dalam Ibrani ada satu firman yang mengatakan, karena begitu banyak beban dan dosa yang merintangi kita, maka marilah kita melepaskan diri atau menghindarkan diri atau membebaskan diri dari beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban memang awalnya bukan dosa. Tetapi kalau itu terus-menerus mengikat hidup manusia, kalau itu terus-menerus ada di dalam hidup manusia, itu akan membuat menjadi dosa bagi seseorang. Beban adalah sesuatu yang menghambat kehidupan yang merdeka. Beban adalah kehidupan yang mempersulit Anda untuk menuju kepada kehidupan yang baik. Karena apa? Karena beban itu akan memperlambat pergerakan setiap manusia. Beban itu juga akan membuat Anda akan kehilangan banyak waktu. Karena namanya beban itu akan tidak mudah membuat seseorang mencapai apa yang dia inginkan. Kalau kita perhatikan mobil, kalau bebannya terlalu berat, maka kecepatannya akan menurun. Karena apa? Karena beban itu akan memperlambat daripada perjalanan sebuah kendaraan. Ibarat manusia di dalam kehidupan ini, kata Paulus bahwa kita berlari, berlomba, mencapai tujuan. Nah, sudah seharusnya lah bahwa beban-beban seperti itu kita singkirkan di dalam hidup ini. Beban-beban seperti itu kita tanggalkan. Sehingga kita menjadi orang yang bebas daripada beban. Apalagi yang namanya dosa. Memang pada awalnya beban bukanlah dosa. Tetapi sekali lagi kalau itu dikerjakan dan kalau itu menjadi pola hidup seseorang, maka itu akan mengakibatkan dosa. Karena Anda akan kehilangan waktu untuk berdoa, Anda kehilangan waktu untuk memikirkan yang baik, Anda kehilangan waktu untuk mengerjakan yang berguna, sementara beban terus hadir dan akan membuat Anda menjadi sulit dan Anda akan fokus dengan beban itu. Itulah sebabnya saya katakan bahwa beban itu dua jalur. Dua jalur yang berbeda lokasi, tetapi arahnya sama. Lama-kelamaan beban bisa menjadi dosa. Nah, apa yang menjadi bebanmu? Ada orang yang menjadi bebannya adalah cara hidupnya. Di dalam menggunakan keuangan, manusia kadang-kadang tidak menyadari betapa beban itu akan semakin berat yang harus mereka tanggung. Hanya didasari dengan keinginan-keinginan, punya HP baru, punya mobil baru, punya rumah baru, punya segala macam yang mereka inginkan. Itu akan menjadi beban. Nah, bayangkan
Kalau pemasukan tidak sesuai dengan apa keinginan, kalau pendapatan tidak seimbang dengan apa yang engkau inginkan, maka itu akan membuat Anda menjadi berat di dalam hidup ini. Dan beban itu adalah ciptaan manusia sendiri oleh karena kebodohannya. Dan beban itu juga bisa disingkirkan kalau manusia mau. Manusia bisa membebaskan diri dari beban. Sama seperti kendaraan. Bebannya bisa dikurangi ataupun dihilangkan sama sekali supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, biarkan Tuhan menjamah hidupmu dan engkau diperbaharui sehingga hidupmu terbebas dari beban yang begitu merintangi, yang begitu menghambat, yang begitu mempersulit hidupmu, sehingga keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu, kesuksesan yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu, itu menjadi terhambat, bahkan mungkin Anda tidak bisa memperolehnya karena terlalu berat beban ini. Banyak kali kendaraan menjadi tidak bisa berjalan karena bebannya terlalu berat. Nah, inilah yang saya katakan bahwa beban awalnya bukan dosa. Awalnya hanya sekedar satu keinginan, tapi itu bisa berakibat dosa. Hobi juga bisa menjadi beban. Ada orang punya hobi yang membuat dia tersita begitu banyak waktu yang seharusnya dia bisa kerjakan untuk berlari dengan begitu cepat, dengan begitu maksimal. Tetapi karena bebannya terlalu banyak, dia menjadi ketinggalan dan dia menjadi terjebak di dalam dosa. Ada orang bebannya main game. Dari pagi sampai malam main game. Bahkan malam pun sampai pagi masih main game. Bebannya terlalu berat. Kelihatannya sih biasa saja. Ini bukan dosa karena cuma main game. Tapi kalau itu terus-menerus membebani hidupmu, maka engkau akan masuk di dalam perangkap dosa. Karena membuat engkau tidak hidup di dalam kewajaran. Kesehatanmu terganggu. Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu menjadi hilang. Karena ada begitu banyak beban. Ada begitu banyak rintangan. Ada begitu banyak hal-hal yang kau ciptakan sendiri dan menjadi beban yang merusak kehidupanmu. Maka singkirkanlah itu. Itu bisa disingkirkan oleh dirimu sendiri. Orang lain tidak bisa menyingkirkan. Karena beban itu sekali lagi diciptakan oleh manusia. Manusia bisa tanpa beban asal Anda mau singkirkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak wajar. Memang awalnya bukan dosa. Tapi sekali lagi dua jalur yang berbeda lokasi tapi arahnya sama, beban dan dosa. Kita kesempatan ini tidak usah bicara tentang dosa. Mungkin dosa sudah terlalu sering Anda dengar, bahkan mungkin Anda sudah kebal dengan dosa. Karena sekalipun pendeta berkhotbah, dosa itu mematikan, tetapi Anda terus hidup di dalamnya. Sekarang kita mulai dari beban yang sedikit lebih ringan, tapi juga sama tujuannya. Itu akan menyengsarakan, akan mematikan hidupmu. Singkirkanlah beban itu. Singkirkanlah sesuatu yang menghalangi hidupmu. Supaya engkau hidup di dalam kemenangan. Ada begitu banyak beban. Ada mungkin orang punya beban adalah pelajaran. Karena dia senang belajar. Ini juga menjadi beban. Awalnya bukan dosa. Karena mungkin dianggap sesuatu yang baik. Orang berkata belajar baik. Iya. Tapi kalau over itu menjadi beban. Karena apa? Karena hidupmu tidak diciptakan hanya untuk belajar. Tapi hidupmu diciptakan untuk mengerjakan. Ada bagian-bagian lain yang engkau harus penuhi. Engkau harus penuhi bagian keluarga. Engkau harus penuhi tanggung jawab di bagian yang lain. Bukan hanya belajar. Ya, jangan jadikan itu beban.
pagi sampai malam, belajar terus. Belajar terus. Hidupmu akan rusak karena belajar. Mari nikmati hidup ini dengan tanpa beban. Bisa Anda singkirkan, bisa Anda hilangkan, itu tergantung bagaimana Anda melakukan manage hidupmu. Bebaskan dirimu dari beban. Hobi juga begitu. Hobi. Ya, ada macam-macam hobi di dalam hidup ini. Dan itu bisa disingkirkan. Membuat Anda bisa memiliki waktu yang lebih baik, dikelola. Daripada cuma hidup dengan hobi terus. Setiap kali ditanya, di mana dia? Lagi mengerjakan hobinya. Setiap kali ditanya, di mana dia? Cuma lagi mengerjakan hobinya. Ya. Sampai Tuhan pun tidak menjadi perhatian. Sampai Tuhan pun tidak Anda kenal. Sampai Tuhan pun terabaikan di dalam hidupmu. Jangan bilang lagi yang lain-lain. Tuhan terabaikan. Padahal semua kepintaran, kesehatan, kecerdasan, semua itu dari Tuhan. Tapi Anda karena terlalu banyak beban, Anda melupakan. Anda sibuk dengan hal-hal seperti itu. Para wanita yang terlalu membebani dirinya dengan dandan, kecantikan, itu menjadi beban. Ya, dandan bisa 2 jam. Tidak salah Anda dandan, tapi jangan membebani dirimu. Hidup dengan merdeka. Masih banyak pekerjaan lain yang Anda bisa selesaikan. Masih banyak tugas yang lain yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Kenapa Anda harus hidup dengan beban yang begitu menyusahkan hidup? Jangan bilang lagi berdosa. Jangan bilang lagi dosa. Mungkin Anda bilang, saya kan tidak berzina, saya tidak berbuat dosa. Saya cuma dandan, apa yang salah? Memang tidak salah. Tapi kalau itu Anda kerjakan terus, 2 jalur yang berbeda, tapi arahnya sama. Beban dan dosa. Di mana Anda mau posisikan hidupmu saat ini? Apakah Anda mau singkirkan beban itu? Atau Anda mau pelihara dan akibatnya Anda menyusahkan dirimu sendiri? Singkirkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.